itu saya pengen mungkin dokter forensik medical legal itu tambah. Karena dari 300 juta penduduk Indonesia, kita hanya 300 orang. Pasti tekanan dari luar juga banyak, apalagi kalau kasus-kasus yang viral. Betul. Nah, itu gimana dokter ibaratnya menyeimbangkan antara forensiknya juga harus benar-benar selesai dulu, lengkap dengan tuntutan viralitas itu gitu. Gimana menyeimbangkan kedua hal itu? Menyeimbangkannya ya kita tetap fokus ya, misalnya lewat Zoom sekarang bisa untuk diskusi kasus-kasus ini, termasuk yang viral ini, mungkin kita kasih dulu masukan-masukan ke pimpinan yang memang seperti ini. Saya pikir sekarang viralnya itu kan netizen atau masyarakat butuh kebenaran, butuh apa adanya. Saya pikir gitu ya? Kalau apa adanya benar, sebenarnya mereka nggak masalah kan. Masyarakat atau netizen nggak masalah, malah itu sekarang yang dilihat transparansi. Jadi daripada ditutup-tutupin, ya kan? Lebih baik ya memang begini, memang ini yang salah, ini hasilnya seperti ini. Atau saya juga pernah, saya bilang saya juga nggak bisa, saya nggak ketemu hasilnya gitu kan. Mau saya bilang apa, memang seperti ini loh, jenazah udah dalam keadaan pembusukan lanjut dan ditemukan setelah 2 bulan, lama, tapi jelas teridentifikasikan ini, apalagi yang dicari gitu kan. Ya sudah, dan kalau mereka nggak terima, tetap kita sampaikan ini hasil saintifiknya. Pernah bertemu kasus itu nggak yang mungkin dok sudah bilang A, tapi ibaratnya publik bilang nggak mungkin gitu. Iya, ada. Itu kasus yang apa, dok? Kasus nggak apa-apa nih diomongin sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Saya juga diminta terus kasus identifikasi yang ditemukan 2 jenazah di Kuitang itu yang kerusuhan. Oh ya, terbakar. Iya. Kebetulan saya yang periksa, kita periksa DNA-nya juga, bahkan kita periksa di lab DNA saya sama di laboratorium forensik, tapi pihak keluarga lewat kontras itu tidak percaya dan minta periksa ulang lagi. Tapi kan kita sudah membalas sih, kita diskusi, semoga mengerti yang mau dibuktikan, apalagi itu juga sudah secara ilmu pengetahuan, secara saintifik memang korban ini atas nama ini dan ini gitu, udah selesai. Keberatan keluarga waktu itu karena merasa tidak mungkin di situ saya mungkin mikirnya mungkin wajar ya, karena kesedihan yang luar biasa, keluarganya belum ketemu sampai sekarang dan mereka mikirnya keluarga masih hidup, jadi minta diperiksa lagi, tapi saya dan teman-teman penyidik di Polda Metro ya sudah menyatakan kalau ini sudah selesai kasusnya. Sudah secara ilmiah sudah benar gitu. Bagaimana cara berkomunikasi? Saya jadi penasaran, kan dokter pasti ada sainsnya lah ya. Berkomunikasi dengan sangat mungkin bahasa sederhana kepada keluarga yang mungkin kayak gini. Mungkin apakah dari pola komunikasinya terlalu berat jadi keluarga tuh merasa bahwa nggak mungkin gitu. Saya sama ngomong, saya udah jelaskan ini hasilnya. Mereka bersurat, saya balas lagi bersurat seperti itu, dan kita jelaskan. Ya kalau saya mikirnya tadi rasa kesedihan yang luar biasa. Mungkin masih belum nerima ya gitu. Tapi sebagai dokter forensik, sebagai aparat yang baik juga, kalau kita harus transparansi, kita periksa lengkap, dan kita gabungan juga dengan teman-teman dokter forensik lain, bukan kepala saya tok ya, beberapa kepala gitu kan. Itu sudah selesai prosesnya. Itu cuma mungkin keluarga butuh waktu yang lebih panjang untuk menerima, dan mungkin ya masih masa berduka mungkin waktu itu ya. Oke, tidak di dunia forensik ini legacy apa yang ingin dokter tinggalkan, atau mungkin ada yang ingin dokter benahi gitu? Ya, sebagai ketua PDFMI, legasinya itu saya pengen mungkin dokter forensik medical legal itu tambah. Karena dari 300 juta penduduk Indonesia, kita hanya 300 orang. Sangat sedikit. Kenapa? Karena memang untuk pembiayaan, untuk jasa kita sebagai dokter spesialis forensik itu belum sama dengan spesialis yang lain, ya kan? Kita hanya
sebagai jasa sebagai saya di kepolisian, mungkin ada yang jadi dosen, ada yang di universitas, jadi belum ada jasa tambahan sebagai spesialis forensik medikal legal. Idealnya jumlahnya kalau sesuai dengan penduduk Indonesia 300.000. Harusnya ya 1.000 orang kali atau mungkin 300 juta ya, kalau enggak spesialis yang lain tuh di atas 5.000 yang kita belum ada, kita 300 orang gitu. Jadi makanya ya kalau siapa tahu setiap rumah sakit harus ada, saya ingin spesialis forensik medikal legal dan ada jasanya dari para rumah sakit ini gitu. Jadi kan bisa sama dengan spesialis lain dan kasus-kasus yang berhubungan dengan medikal legal atau kekerasan tuh bisa dibantu di situ. Kendalanya di mana? Apakah mungkin biaya atau ketertarikan orangnya mungkin? Ketertarikan, tapi juga mungkin secara salary jasa tidak sebanding. Kalau itu maksudnya tidak sebanding itu diukur oleh pribadi itu masing-masing ya, Dok, tapi ya tidak sebanding sih. Tidak sebanding sih. Oke. Seorang Dokter Astri. Tapi ya karena mungkin kita tahu kalau rezeki bisa dari suami, bisa dari mana. Saya kerja dengan hati, ya ada aja rezeki. Saya ngajar, saya presentasi, saya webinar, itu juga rezeki. Dan itu sih saya sebagai ketua PDFMI legasinya, dan memang kedepannya saya inginkan waktu itu kan jangan sampai kalau penyidik minta otopsi dia halang-halangi. Kalau bisa keluarga yang minta otopsi malah biar jelas ya. Sekarang udah mulai itu. Polisi yang kewalahan malah banyak yang minta otopsi. Bahkan ada yang udah dikubur mungkin minta diperiksa. Ini karena saya salah sendiri ya. Jadi makanya dokter udah sering ke podcast jadi kayak otopsi tidak menyeramkan itu karena ada hasil terang yang didapatkan oleh pihak keluarga kan. Gitu. Dok, tadi udah banyak kita cerita, bahkan sebentar lagi ada filmnya gini. Kabarnya dokter juga aktif menulis buku. Iya, kemarin 1 April launching di Pusdokes waktu saya ngadakan workshop. Terus kemarin waktu halal-bihalal saya juga ketua IKA Medika, ketua alumni kedokteran se-Indonesia. Semua jabatan ketua diambil Dokter Astri gitu kan. Terus saya launching buku ke-7 saya. Coba boleh di-spill nggak sih, Dok? Iya, ini ketika ini. Jenazah berbicara, emang jenazah bisa bicara, Dok? Bisa, itu tadi saya jelaskan dari luka-luka kan dia ngomong. Luka ini didapat karena trauma bunuh diri, pembunuhan atau accident, kecelakaan. Ya kasus kemarin yang di Sukabumi juga kan, yang diduga disakiti oleh ibu tirinya, kan ternyata dia juga mengidap sakit keganasan di darah sehingga luka-lukanya itu seperti luka bakar, seolah-olah dibakar, tapi ibunya memang melakukan kekerasan juga, ya dan yang diotopsi dan itu kita periksa labnya lengkap dan dia memang menderita keganasan juga. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.